Ya, saya akan mulai kuliah kita hari ini. Kalau 2 hari yang lalu kita sudah bicara tentang pengantar IDS ya, ada IDSD dan IDSN. Nah, kemudian minggu kemarin kita bicara tentang komponen IDS. Nah, hari ini kita akan bicara tentang implementasi IDS ya. Nah, ini yang eh, saya pikir kadang-kadang antara keinginan dan kenyataan itu ya memang seringkali sedikit berbeda ya, karena banyak hal yang menjadi pertimbangan kalau kita lihat dari permasalahan yang kemarin. Nah, seringkali tidak seperti yang diharapkan ya, jika tidak sempurna ya. Ada beberapa hal yang memang kemudian tidak lancar ya, atau tidak lengkap, atau ada yang kurang dan sebagainya, sehingga kemudian ketika diimplementasikan ini kadang-kadang banyak sekali yang harus dievaluasi. Nah, mungkin insya Allah minggu depan kita akan bicara tentang evaluasi IDS ya. Nah, hari ini saya akan banyak bicara tentang implementasi IDS ya. Jadi khususnya yang nasional ya, khususnya yang nasional. Mungkin nanti untuk yang daerah teman-teman bisa sambil lihat-lihat ya, sambil lihat-lihat di beberapa tempat ya di Indonesia, mana yang sudah berjalan dengan baik simpul jaringannya, mana yang belum. Nah, untuk implementasi, karena ini implementasi, saya akan banyak mengambil bahan dari paparan-paparan yang disampaikan oleh tim dari BIG ya, khususnya karena BIG adalah yang mengkoordinir kegiatan IDS di Indonesia ya, sehingga sedikit banyak nanti apa yang disampaikan dari paparan-paparan tersebut bisa kita bahas ya, bisa kita bisa kita lihat ya bagaimana pelaksanaannya ya. Nah, yang kedua, saya juga berharap Anda bisa mendaftar aja lah di portal atau mendaftar di beberapa sipol jaringan ya, untuk melihat ya bagaimana pelaksanaan IDS tersebut ya. Syukur-syukur kemudian Anda bisa memanfaatkan beberapa aplikasi yang disediakan di portal, misalnya seperti Peta Kita, kemudian juga ada beberapa yang di KSP ya, walaupun KSP memang terbatas. Nah, nanti di kuliah kita hari ini kita akan banyak bicara juga tentang KSP ya, Geoportal Indonesia ya, dan mungkin beberapa lah. Kalau yang yang sifatnya global, Anda boleh searching sendiri ya, boleh cari sendiri, karena mungkin sudah banyak contohnya yang memang biasanya yang global ini lebih baik ya, dan banyak sekali jumlahnya. Saya pengen nanti Anda main ya, Anda berselancar ke dunia maya untuk lihat ya. Nah, seringkali banyak data yang di-share ya, banyak sekali data yang di-share. Nah, Anda bisa mengcombine satu dengan yang lain ya, dan kemudian memanfaatkannya di dalam kepentingan riset ya. Jadi sebenarnya untuk kepentingan riset banyak hal yang bisa kita manfaatkan dari geoportal yang ada ya. Misalnya citra satelit, kemudian peta yang berorientasi pada masyarakat ya, yang di input oleh masyarakat ya. Nah, ini yang mungkin
banyak yang bisa kita manfaatkan. Nah, perlu kita ketahui juga ya, ini juga saya mensupport lah teman-teman untuk bisa memanfaatkan data tersebut untuk kepentingan kita ya. Jadi misalnya riset-riset dan lomba-lomba maupun apa namanya kompetisi yang diselenggarakan di tingkat nasional baik oleh Dikti maupun oleh perguruan tinggi maupun dari pemerintah ya, daerah dan sebagainya, ini bisa kita memanfaatkan data yang tersedia ya. Nah, jadi sebenarnya saya melihat ada peluang di mana dengan ketersediaan data yang menurut saya sekarang banyak sekali ya. Ini berbeda dengan 2 dekade yang lalu ya. Ini saat ini bahkan mungkin 3 dekade yang lalu lah. Saat ini data begitu banyak berlimpah ya. Jadi silahkan nanti Anda sebenarnya untuk menulis, untuk melakukan riset ini nggak tidak harus ya. Nah, ini ada cerita sedikit ya waktu PKM ya. Jadi kan beberapa PKM itu kondisi PKM tahun kemarin itu kan karena ada pandemi akhirnya tidak bisa dilaksanakan secara langsung ya, artinya terjun ke lapangan karena keterbatasan itu ya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat beberapa hal bisa dilakukan secara artinya untuk yang geografi gitu ya, tema-temanya sebenarnya memang tidak harus ke lapangan gitu ya, tidak harus diimplementasikan di lapangan. Nah, itu bisa kita laksanakan. Ya, kemarin teman-teman juga bingung. Pak, ini kita apa ya daringnya ya? Padahal sudah daring kita. Karena apa? Data bisa dimanfaatkan dari berbagai macam ya. OpenStreetMap itu bisa untuk melaksanakan kegiatan riset baik itu ekonomi, usaha ya, kemudian juga mungkin sosial ya. Kemudian bisa juga untuk kesehatan, ya, itu banyak sekali, macam-macam sekali ya kita bisa memanfaatkan data yang tersedia. Nah, ini yang kemudian sebenarnya menarik untuk kita kembangkan. Nah, saya juga berharap sih ya tahun depan misalnya atau tahun-tahun inilah kalau ada kompetisi coba aja Anda memanfaatkan data yang tersedia ya. Indonesia luas sekali ya, kita nggak harus ke lapangan tetapi kita bisa memanfaatkan dan bahkan melihat kondisi yang ada di sana dan bisa kita implementasikan ke dalam kompetisi atau riset ya. Jadi silahkan saja ya. Baik, saya akan mulai tentang implementasi. Seperti biasa, saya akan mengulang beberapa hal ya di depan untuk sambil mengingat apa yang saya berikan kemarin ya. Saya share ya. Nah, di sini ada ya. Nah, implementasi IDS ya, implementasi IDS nasional dan daerah ini karena kemarin bahan saya banyak yang dipakai untuk kegiatan di tingkat nasional dan daerah. Nah, mungkin nanti untuk yang tadi saya katakan global atau mungkin di luar negeri boleh Anda cek sendiri ya, Anda lihat sendiri karena banyak juga teman-teman dari luar itu yang ingin diberi data ya tentang Indonesia. Biasanya ada riset-riset yang dilakukan di Indonesia oleh peneliti-peneliti luar negeri ya. Jadi ini bisa sebenarnya kemudian kita manfaatkan ya. Mereka mendaftar dan kemudian
melakukan riset di Indonesia. Nah, sebaliknya juga sebenarnya kita bisa melakukan riset-riset di luar ya dengan memanfaatkan data yang tersedia di portal mereka ya, jika memungkinkan. Ya, baik. Mengingat kembali tujuan dan sasaran ya, ini saya nggak lupa ya untuk mengingatkan Anda kembali ya, selalu saya ingatkan tentang tujuan dan sasaran penyelenggaraan IDS ya. Ya, tujuan dan sasaran ya, ini jadi harus Anda baca terus ya. Sekali lagi, membentuk jaringan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas ya. Sasarannya tercapainya tatanan penyelenggaraan, tersedianya data spasial yang sesuai standar, kemudian kemudahan akses dan pertukaran ya. Jadi memang ini yang selalu saya sampaikan berulang-ulang di dalam BDIDS ya. Nah, ini yang memanfaatnya kemarin kita juga sudah bahasin sampai 3 kalinya ini ya. Jadi beberapa hal supaya Anda nggak lupa ya. Karena ini seringkali nih kemudian kita lupa bahwasanya udah kita berikan tetapi nggak pernah kita evaluasi ya. Nanti nggak pernah kita tingkatkan terus kepuasan pengguna datanya ini gini ya. Nah, kemudian yang lebih penting sebenarnya adalah penyelesaian masalah-masalah ya dan konflik data. Nah, kemudian memperluas potensi pasar ini juga penting ya, memberikan arah konsolidasi pengembangan dan seterusnya ya. Jadi saya mencoba juga untuk kegiatan riset saya sendiri ya, itu mulai memanfaatkan data-data semacam ini ya. Jadi yang kita olah itu bukan data yang kita kumpulkan sendiri, tetapi kita memanfaatkan data berbagi pakai ini ya. Karena apa? Karena implementasinya jauh lebih luas di dalam kepentingan riset kita ya, di dalam kepentingan penelitian kita. Karena orang juga bisa tidak harus dapat data dari kita, tetapi memanfaatkan data dari yang tersedia. Ya. Nah, ini yang kemarin juga saya sampaikan ya, kegiatan penting. Jadi nanti ada ya, cuma nanti kalau di KSP atau di Geoportal Indonesia itu biasanya ada 3 ya, ada 3. Ya. Tapi intinya sama juga ya. Yang pertama itu inventarisasi ya, kompilasi data ya, pengolahan dan pemutakhiran data spasial ya, kemudian nanti saya tunjukkan beberapa analisis yang dilakukan di tingkat nasional ya, kemudian pertukaran atau sharing data spasial dan monitoring, pelaporan dan evaluasi. Nah, ini monitoring, pelaporan dan evaluasi akan saya berikan minggu depan ya, di akhir kuliah BDIDS semester ini ya. Nanti apa yang biasanya apa saja yang akan dilihat dalam evaluasi. Nah, sekarang kita akan masuk di di implementasinya ya. Jadi seperti kita ketahui unit kerja dalam IDS ya, ini umumnya terdiri atas unit produksi dan unit clearing ya. Nah, nanti kita bisa melihat bagannya ya, ada beberapa lembaga yang ada di Indonesia ya. Ini juga sudah saya berikan kemarin sebagai pengantar untuk hari ini ya. Jadi unit produksi yaitu unit kerja yang melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penggunaan data geospasial dan informasi geospasial. Jadi ini biasanya dibedakan antara penggunaan data dan informasi. Ya, kenapa? Nah, mungkin Anda sudah tahu bedanya ya antara data dan informasi. Ya. Nah, data itu biasanya sesuatu yang belum diolah, dan sedangkan informasi itu yang sudah diolah ya, atau yang bisa langsung memberikan penjelasan tentang suatu hal ya. Sedangkan data ini biasanya belum ya. Nah, tetapi informasi sendiri bisa berfungsi sebagai data ketika informasi yang sudah ada digunakan sebagai input data ya. Nah, ini
maka bisa saja informasi menjadi data, ya. Atau sebaliknya, tetapi ini dibedakan, ya. Ada yang belum diolah dan yang sudah diolah. Nah, kalau yang sudah kita olah dan siap untuk disampaikan kepada user, ini kita sebut dengan informasi. Nah, kemudian ada unit clearing, yaitu unit kerja yang melaksanakan, ya. Dia yang melaksanakan penyimpanan, pengamanan, dan penyebarluasan. Jadi dia sebagai servis, ya, yang melayani, ya. Jadi dia melayani dari data dan informasi yang disediakan oleh unit produksi, ya. Nah, ini kemarin juga sudah saya berikan, ya. Ada simpul jaringan, di mana kemudian simpul jaringan ini fungsinya untuk mengkoordinir, ya. Nah, ini ada yang kemarin saya berikan. Nah, nanti saya akan berikan paparan. Berapa sih? Kemarin kan saya minta Anda untuk cari-cari tahu nih, ya, berapa yang sudah menjalankan dan seterusnya. Nanti kita akan bisa lihat dari informasi yang saya peroleh tahun 2019 terkait dengan implementasi dari IDS, ya. Nah, untuk tahun 2020 sepertinya belum banyak perubahan. Karena apa? Karena adanya pandemi, ya. Moga-moga aja nambah lah, tapi kelihatannya semua daerah dalam kondisi atau nasional sendiri dalam kondisi yang harus menyelesaikan tugas yang lebih penting, yaitu masalah perekonomian dan kesehatan masyarakat, ya. Nah, ini kemarin juga saya sudah sampaikan, dan kita bisa lihat banyak sekali lembaga atau unit yang terlibat di dalamnya, ya. Nah, ini banyak sekali, ya, yang terlibat di dalamnya, sehingga nanti kita perlu melihat, ya, kelompok-kelompoknya seperti apa dan mana yang sudah berjalan benar-benar, ya. Kalau sepintas saja kita lihat di sini, karena BIG sebagai salah satu sebagai koordinator yang mestinya memberi contoh, ya. Saya lihat sih yang paling lengkap BIG, ya, dan karena dia datanya paling lengkap, ya. Tapi bisa saja nanti beberapa KL, ya, itu